Shalom, glory, glory, haleluya. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara di dalam program Renungan Inspirasi. Saudara-saudaraku, Renungan Inspirasi minggu ini berjudul The Blessing in Disguise, berkat yang tersamar, berkat yang terselubung. Alkisah, ada seorang pemuda yang terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Setelah dia selesai sekolah misi, dia melamar di sebuah yayasan misi. Dan setelah dia dites oleh yayasan misi itu dinyatakan lulus, dan pemuda ini akan ditempatkan menjadi misionaris di sebuah daerah terpencil di Afrika ini. Saudaraku, pemuda ini kemudian mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris. Dia urus semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Tetapi satu hari pemuda ini mengalami kecelakaan. Dia mengalami tabrakan, dan akibat tabrakan itu giginya rompal semuanya. Saudaraku, pemuda ini tidak bisa mengerti kenapa Tuhan itu izinkan dia mengalami tabrakan. Padahal dia sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan akibat tabrakan itu giginya rompal semuanya. Dan dokter menganjurkan dia itu harus pakai gigi palsu. Waduh, saudaraku, masih muda sudah pakai gigi palsu. Dia sangat menyesali hal itu. Tapi saudaraku, pemuda ini berserah saja sama Tuhan. Dan akhirnya jadi juga dia dibawa menjadi pelayan misi di daerah terpencil itu. Tapi waktu dia tiba di desa terpencil itu, rupa-rupanya itu desa penduduknya masih kanibal semuanya. Dan kepala desa itu sudah merencanakan secara diam-diam untuk membunuh pemuda itu, dan dagingnya akan dimakan sama-sama beramai-ramai satu desa. Nah, pemuda itu tidak tahu kalau penduduk desa itu masih kanibal. Pemuda itu pikir dia diterima melayani di desa itu. Dan ketika tiba hari hanya, maka kepala suku mengutus beberapa anak buahnya untuk menangkap pemuda itu. Dan saudaraku, pagi-pagi sekali pemuda itu tidak tahu kalau ada rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dia pergi ke sungai, dia mandi di sungai, dan habis mandi dia menggosok gigi. Waktu dia menggosok gigi, dia keluarkan gigi palsunya, lalu dia mulai menggosok gigi sambil memuji Tuhan. Nah, saudaraku, dan ada beberapa pasang mata utusan daripada kepala suku yang sejak saat dia mandi sudah mengintai di semak belukar dan ingin menangkap pemuda itu. Dan pasang mata itu mereka terbelalak kaget ketika mereka melihat itu pemuda mengeluarkan gigi palsunya, kemudian menggosoknya, kemudian memasukkan lagi. Aduh, saudaraku, ini orang-orang di desa itu berpikir jangan-jangan ini pemuda adalah utusan dewa, sakti mandraguna, bisa keluarkan gigi lalu masukin lagi. Lalu mereka segera pulang dan lapor kepada kepala suku. Kepala suku, jangan kita apa-apain pemuda itu. Loh, kepala suku tanya, kenapa? Karena pemuda itu sakti mandraguna. Dia bisa keluarkan giginya, dia masukkan lagi giginya. Waduh, jangan kita bunuh pemuda itu, apalagi makan dagingnya. Jangan-jangan itu keturunan dewa, nanti desa kita bisa kena malapetaka, bisa kena musibah. Akhirnya rencana pembunuhan dibatalkan, saudara-saudaraku. Pemuda itu melayani di desa itu, menginjili desa itu, penduduk desa itu, dan akhirnya kepala sukunya bertobat, dan seisi kampung itu bertobat semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Pemuda itu tidak tahu ceritanya, sampai kemudian satu hari kepala suku datang kepada dia dan bertanya, "Tuan, saya mau belajar ilmu Tuan. Tuan ini sakti mandraguna." Lalu pemuda itu tanya sama kepala suku, "Ilmu apa yang Bapak maksudkan?" "Iya, saya mau belajar ilmu Tuan yang bisa copotin gigi lalu masukin lagi. Sebenarnya waktu itu kita sudah rencana mau membunuh Tuan, tapi karena Tuan keluarkan gigi Tuan lalu masukin lagi, akhirnya rencana pembunuhan dibatalkan. Kami semuanya kagum dengan ilmu sakti mandraguna dari Tuan." Wah, saudaraku, ketika mendengarkan penjelasan kepala suku itu, maka sadarlah pemuda itu. Dan dia tahu sekarang kenapa Tuhan izinkan dia mengalami tabrakan, dan akibatnya giginya rompal semuanya, dan dia harus pakai gigi palsu. Rupa-rupanya hal ini terjadi di dalam rancangan Tuhan untuk
memenangkan seisi kampung itu. Saudaraku, ini luar biasa. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu itu berarti waktu kita sehat, Allah turut bekerja. Tapi waktu kita sakit, Allah juga turut bekerja. Di dalam segala sesuatu itu artinya waktu kita dapat berkat, Allah turut bekerja. Tapi waktu kita kehilangan berkat, sesungguhnya Allah juga turut bekerja di dalamnya. Di dalam segala sesuatu itu artinya waktu keadaan kita baik, Allah turut bekerja dalamnya. Tapi waktu keadaan kita tidak baik, sesungguhnya Allah juga turut bekerja di dalamnya. Karena itu saudara-saudaraku, kalau hari ini keadaanmu lagi baik, lagi penuh berkat, lagi sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kalau keadaanmu sedang kurang baik, kau sedang mengalami musibah, kau mengalami ditipu orang, mungkin kau lagi sakit, keluargamu sedang sakit, maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa di dalam itu semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Itu namanya the blessing in disguise. Berkat yang tersamar, berkat yang terselubung. Yang ketika peristiwa itu terjadi, kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi setelah peristiwa itu berlalu, mungkin 1 tahun atau 1 bulan atau 1 minggu, baru kita bisa mengerti, baru kita bisa melihat berkatnya. Ini berkat terselubung. Seperti pemuda itu, ketika mengalami kecelakaan, giginya rompal, akhirnya dia pakai gigi palsu, dia tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi setelah dia berhasil memenangkan seisi kampung itu, barulah dia mengerti, oh inilah rupanya maksud Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah saudara marah kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan. Tetap percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu mengasihi saudara dan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia tidak pernah lepas tangan atas hidupmu. Dan saudaraku, kunci untuk mengalami the blessing in disguise adalah kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita bisa mengalami the blessing in disguise kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Karena itu saudaraku, tetaplah mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, dan Allah akan bertanggung jawab atas hidupmu, dan saudara akan mengalami the blessing in disguise. Puji Tuhan. Shalom.